Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah virtual. Dan biarlah ibadah kita pagi hari ini diberkati lagi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, biar firman-Mu akan menuntun kami, akan memberikan petunjuk kepada kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, dan biarlah waktu yang ada ini, kami mau mendengar firman-Mu, Kau mengurapi kami semua, sehingga kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah virtual ini, tetapi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kesalahan fatal. Dan saya angkat dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Musa. Nabi yang luar biasa, saya katakan. Dia seorang pemimpin bangsa Israel. Dia sebagai tokoh perjanjian lama yang sangat termasyur dan yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan kepemimpinan yang patut diteladani, selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel mengembara di padang gurun. Dan dia juga seorang yang pernah mendapatkan firman Tuhan langsung dari Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan saudara kalau belajar di kehidupan Musa, saudara tidak menemukan kuburannya. Artinya dia mengalami kebangkitan. Bahkan dia pernah berbicara muka dengan Tuhan. Luar biasa memang Musa. Tetapi mari kita membaca sesuai dengan judul saya, kesalahan fatal, dalam Ulangan pasal 32 ayat 51 sampai 52. Saya ulangi lagi, Ulangan pasal 32 ayat 51 sampai 52, bunyinya demikian. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan di sini. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Inilah yang saya katakan kesalahan fatal. Musa hanya boleh melihat negeri yang dijanjikan itu, yaitu negeri Kanaan, tapi tidak boleh masuk. Dalam kehidupan ini kita sering kali mengalami hal yang sama dengan Musa. Kita hanya melihat hal-hal apa yang dijanjikan Tuhan. Negeri Kanaan, saya katakan, adalah ini suatu negeri yang penuh dengan berkat. Dan kesalahannya adalah karena berubah setia, tidak menghormati kekudusan. Dan bahkan pada pagi hari ini ada 4 hal saya akan kupas. Bukan hanya berubah setia, dikatakan tadi di Meriba, di Kades di padang gurun Sin, itu ada 2 hal lagi sebetulnya yang dia dalam ayat lain menyatakan, berbicara tentang ketidakpercayaan dan memberontak terhadap firman Tuhan. Jadi saya mau mengatakan orang yang mengalami kesalahan fatal atau kegagalan, tidak menikmati berkat-berkat Tuhan ya karena berubah setia, tidak menghormati kekudusan, tidak percaya, dan berontak terhadap Tuhan. Saudara-saudara, ya, memang ada orang yang mengatakan Kanaan adalah gambaran sorga. Saya katakan jelas ini tidak tepat. Saya tidak menyalahkan, tapi kurang tepat. Ya, sehingga Kanaan itu sorga, tidak, bukan. Musa itu tidak masuk Kanaan, tapi saya yakin dia masuk sorga. Ya, karena di dalam Markus 9 mengatakan, maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa
keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Artinya sama-sama ada. Jadi bukan Kanaan, sekali lagi bukan. Nah, saudara, kita lihat menarik sekali ini ya. Orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, mengalami kebangkitan, tidak diperkenan untuk masuk negeri perjanjian, dan hanya Yosua dan Kaleb yang diperbolehkan. Ini bicara, saya mau katakan sebetulnya negeri Kanaan itu bicara tentang kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan. Banyak kali kita kehilangan kesempatan oleh karena kita mengalami kegagalan yang fatal dalam hidup ini. Berkat yang melimpah itu hilang. Kita hanya melihat saja orang lain diberkati, tapi kita tidak pernah mengalami berkat itu, berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ya. Marilah kita pagi hari ini kita mau belajar dari hal-hal itu. Ya, saya mencatat yang pertama, ya, bahwa berubah setia. Artinya dikatakan tadi, kalau dalam bahasa lain itu bertindak tanpa iman, dalam kitab suci Interlinear Translation. Berubah setia itu broke faith, ya, artinya patah keyakinan atau kepercayaan. Orang yang berubah setia tidak percaya lagi. Berubah setia juga berarti tidak patuh, tidak tetap teguh hati, tidak berpegang pada janji, tidak mempunyai pendirian. Biarlah sikap ini menjadikan kita sadar pagi hari ini bahwa kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang sama seperti Musa, sehingga kita tidak menikmati apa yang menjadi bagian kita, yang Tuhan sudah sediakan. Kita hanya melihat saja, ya. Kita tidak bisa menikmati, kita tidak masuk dalam negeri itu yang dijanjikan, atau berkat itu yang sudah dijanjikan untuk kita. Nah, biarlah kita mau lebih hari, kita lebih sering dan lebih senang mendengarkan nasihat-nasihat kita Tuhan ketimbang mendengarkan mungkin nasihat-nasihat dari tetangga kita atau lain sebagainya. Ini tidak patuh, tidak taat sama firman Tuhan. Berarti juga orang yang berubah setia adalah orang yang tadi dikatakan meragukan kemampuan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita dalam kesulitan apapun juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Nah, biarlah kita mau tetap teguh hati, supaya jangan berubah setia di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, tantangan hidup. Ya. Jangan mundur, tetap kita maju. Ya. Jangan jadi orang yang tidak punya pendirian, gampang dihasut. Apalagi sekarang banyak tawaran-tawaran menarik untuk kita mungkin pindah dalam beribadah dan sebagainya. Nah, kita harus jadi orang-orang yang setia, ya. Saudara, kalau kita setia, kita akan mendapat bagian yang menjadi milik kita. Nah, kita belajar juga di kitab Wahyu dikatakan, biarlah hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kapan kesetiaan kita diuji? Ketika kita dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ayat Ibrani 10 ayat 35-36 ini ayat yang sangat menguatkan. Ibrani 10 ayat 35-36 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Nah, ini bisa bilang, jangan berubah setia, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Tuhan untuk kita berkat. Caranya percaya tekun, lakukan kehendaknya, pasti berkat didapat. Jangan kita berubah setia, sehingga kita tidak mendapat apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, tidak menghormati kekudusan. Memang ini tragis sekali, ya. Hidup kudus itu adalah kehendak Tuhan. Tadi dikatakan tidak menghormati kekudusan. Saya katakan kekudusan itu adalah kehendak Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percampuran. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa kita dipanggil untuk diselamatkan. Betul. Mendapat pengampunan dosa juga betul. Hidup berkelimpahan, ya. Setelah kita percaya Yesus, Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan hidup berkelimpahan. Bahagia, sukses, ya betul. Itu semua benar. Tapi tujuan panggilan kita jangan lupa, kita dipanggil untuk hidup kudus. Itu sebabnya Rasul Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi
kudus dalam seluruh hidupmu. Saya ulang lagi, kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah tujuan pokok panggilan Tuhan kepada kita, yaitu hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jangan main-main dengan kekudusan. Ya. Mungkin kita bisa menyembunyikan, mungkin kita bisa bersandiwara kehidupan kita yang tidak berkenan sama Tuhan, tapi di hadapan Tuhan kita terbuka. Nah, itu sebabnya kita harus perlu menjadi hidup yang kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan berkat-berkat yang Tuhan jadikan, yang Tuhan sudah janjikan. Supaya kita tidak mengalami kesalahan yang fatal. Menjadi kudus itu berarti menjadi seperti Tuhan, mempunyai kehendak karakter dengan sifat-sifat seperti Tuhan. Hidup kudus itu dalam bahasa Ibraninya kados, dan kalau bahasa Grekanya itu hagiasmos, yang artinya dipisahkan atau dikhususkan bagi Tuhan dari suatu pemakaian yang sia-sia, yang duniawi kepada yang penuh hawa nafsu, kepada sesuatu yang suci, yang rohani. Dikuduskan seperti alat tabernakel, dikuduskan. Jadi dari hal-hal yang itu dipakai untuk hal-hal yang kudus. Orang Kristen yang hidupnya tidak kudus akan kehilangan berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan. Ya. Terutama berkat-berkat kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Itu berkat Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita bilang, kita masih ke gereja, tapi kita masih ya hidup di dalam dosa. Mungkin kita berkata, saya tidak berzina, namun masih suka pergi ke dukun, menyembah berhala. Ini sama dengan berzina dan menyakiti hati Tuhan. Apakah kita masih senang dengan gambar-gambar porno, nonton film blue, buka situs porno dan di internet dan sebagainya, mengotori tubuh dengan minuman keras, merokok, narkotika dan lain sebagainya? Ini ya, hati-hati. Itu yang membuat Tuhan tidak suka dengan kita. Tuhan hanya mau bersekutu dengan umat yang kudus. Kita sudah ditebus, dikuduskan oleh darah Yesus yang mahal. Sebab itu hargailah kekudusan. Seperti Ibrani pasal 12-14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Dan dapat dipastikan orang yang hidup tidak kudus, dia bukan hanya kehilangan berkat, kemungkinan besar dia dapat dipastikan dikatakan tidak akan melihat Tuhan, tidak akan bertemu dengan Tuhan, karena hidupnya kotor, nonsen. Orang kalau tidak kudus bilang bisa bersekutu dengan Tuhan, bohong. Ya. Nah, sebabnya biarlah kita mau hal ini lebih beri lagi. Ya, bukan hanya berubah setia, tidak kudus. Lalu yang ketiga, nah ini tadi di ayat yang lain saya lihat di dalam Bilangan 20 ayat 12, Bilangan 20 ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Nah, ini jadi masih ini berkaitan dengan kekudusan juga. Di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada. Dia seorang pemimpin, tapi dia sendiri nggak masuk dalam negeri Kanaan. Nah, kenapa ini ketidakpercayaan? Karena kamu tidak percaya kepadaku. Nah, konteks ayat ini adalah dosanya Musa dan Harun ketika bangsa Israel tidak mendapatkan air minum di Meriba. Tuhan memerintahkan untuk berkata dalam konteks Bilangan pasal 20, ya, berkata kepada bukit batu supaya keluar airnya, ayat 8. Tetapi dalam ayat yang ke-11, Musa justru memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali dikatakan. Nah, kadang-kadang ini ya artinya ketidakpercayaan. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita hidup tidak percaya sama Tuhan. Musa dilarang memimpin umat Allah masuk ke dalam negeri Kanaan karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Bertindak dengan gegabah ketika ia dengan marah memukul batu karang itu 2 kali dan bukan berbicara. Dengan berbicara bertindak secara gegabah, seakan-akan kemuliaan dan kuasa Allah tinggal dalam dirinya dan Harun. Dan Musa menunjukkan bahwa ia tidak mempercayai Allah, dikatakan ayat 12, dan dengan demikian memberontak terhadap perintah Allah dalam Bilangan 20 ayat 24. Itu jelas sekali kalau kita sudah baca Bilangan 20
ini tentang bicara tentang ketidakpercayaan itu sama juga dengan memberontak. Bukankah kita pun sering seperti Musa, yakni kurang percaya akan apa yang diperintahkan oleh firman-Nya. Kalau Tuhan berfirmankan, lakukan saja. Ya, kita harus seperti Abraham. Sekalipun aku belum melihat tanda dan mungkin aku kurang yakin, ya, tapi aku percaya karena yang memerintahkan Tuhan pasti terjadi. Ya, kadang-kadang kita mau kurang yakin, ya, tapi kita belajar untuk percaya. Memang mustahil kelihatannya. Masa cuma berkata saja kepada batu lalu bisa keluar air. Padahal yang sebelumnya kan di dalam kitab Keluaran kita tahu bahwa Keluaran 15 ya itu bukan harus dipukul ya. Nah, ini beda sekali. Nah, kita harus percaya di sini. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Nah, di sini kita belajar bahwa metode atau cara Tuhan menolong, memberkati, memberi solusi kepada setiap kesukaran tidak selalu sama. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk menolong saudara dan saya. Jadi nggak mungkin sama. Ya. Mungkin mujizat yang diberikan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu berbeda dengan kita yang sekarang ini. Dan nyata sekali dalam hari-hari ini, kita masuk dalam masa pandemi. Tuhan pelihara luar biasa. Saya katakan tadi, Keluaran 15 ayat 25, melempar tongkat. Keluaran 17 ayat 6, dipukul. Tapi dalam bilangan, itu Tuhan perintahkan bukan dilempar, bukan dipukul, tapi berkata. Jadi melalui peristiwa ini Tuhan mengingatkan kita hati-hati ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. 2 ikan 5 roti saja bisa orang makan 5.000 orang sampai kenyang. Ya. Kita harus percaya dengan mujizat Tuhan. Ya. Kita percaya hal ini. Tidak percaya akan kesanggupan Tuhan berarti meragukan firman Tuhan dan berkuasa. Jadi udah 3 ya. Berubah setia, tidak kudus, meragukan. Ya, ketidakpercayaan. Nah, oleh karena itu, marilah kita mau berhenti meragukan firman-Nya. Supaya kita bukan sekedar melihat, tapi menikmati berkat-Nya. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang disediakan buat kita, orang percaya. Itu sebabnya, mari kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau tetap jaga kekudusan, supaya hidup kita tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Kita mau jangan meragukan Tuhan. Ketidakpercayaan untuk meragukan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memberontak. Jadi ini lebih jelas lagi dikatakan. Memang kelihatannya diulang-ulang, tapi saya katakan ada 4 kata ini yang perlu direnungkan. Bilangan 27 ayat 14 dikatakan, karena pada waktu, bilangan 27 ayat 14, karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua, artinya Musa dan Harun, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku, memberontak terhadap firman Tuhan. Ya. Untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu, itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Ini diulang lagi, dijelaskan. Kalau yang di pertama tadi nggak dijelaskan, hanya dikatakan berubah setia. Jadi bisa juga dibikin 2 poin. Berubah setia itu ditandai dengan ini memberontak, dan ketidakpercayaannya. Yang kedua baru mencelah kekudusan, bisa juga begitu. Boleh saja, ya, tergantung kita maunya bagaimana. Kita tidak dapat merubah keputusan Tuhan, tetapi kita sering memberontak terhadap firman-Nya. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29, karena Tuhan murka terhadap Musa, maka negeri Kanaan itu diberikan kepada yang lain. Yosua sebagai pengganti Musa. Musa tidak mendapat negeri Kanaan. Rupanya Musa hanya mendapat kesempatan untuk melihat saja. Alangkah sedihnya. Inilah kesalahan fatal. Kadang-kadang kita hanya boleh melihat orang lain mungkin ya, diberkati Tuhan luar biasa. Kita hanya boleh melihat, tapi kita tidak mengalami. Mari kita mau koreksi diri pagi hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sudah hidup seperti yang Tuhan mau? Kalau kita suka memberontak terhadap Tuhan, pasti akan mengalihkan kesempatan berkat-Nya untuk orang lain, yakni orang yang taat sama firman Tuhan. Kita hanya melihat saja. Jangan, saya katakan, jangan menjadi orang Kristen yang hanya melihat berkat, tetapi nikmatilah berkat Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Saya ulang lagi, jangan menjadi orang Kristen yang hanya melihat berkat, tetapi nikmatilah berkat Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Seperti dalam bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan ayat 9 saja. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak ikut memberontak dan percaya bahwa negeri itu menjadi miliknya. Nah, Tuhan besertanya. Bukankah di tengah-tengah gereja sekarang ini banyak yang suka berontak? Ya. Kadang-kadang ada orang merasa lebih pintar dari gembalanya, keminter, ya. Merasa paling banyak mensupport keuangan dalam gereja. Wah, yang mau jadi pahlawan, merasa lebih dari yang lain dan sangat dibutuhkan. Lalu, wah, belagu di gereja. Tidak kerasan dengan gereja yang konservatif, mungkin anggotanya miskin, suka dapat obyekan dan sebagainya. Jangan. Firmannya keras, suka menyinggung khotbahnya, ya, wah, khotbahnya nggak lucu dan sebagainya. Mungkin sukar untuk mendapat kedudukan, sukar menjadi manjenjelis, ya, sulit sekali. Gereja tidak punya visi, misinya nggak jelas. Mungkin kita seringkali mencela. Perhatikan supaya kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan. Jadilah jemaat Tuhan yang tetap setia. Jadilah jemaat Tuhan yang menjaga kekudusan. Jadilah jemaat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan, bukan meragukan firman Tuhan. Jadilah, ya, jemaat Tuhan yang suka melakukan firman Tuhan, bukan suka memberontak. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak bisa salah. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Sekali lagi, kesalahan fatal, kehilangan berkat-berkat yang sediakan Tuhan, karena hidup kita salah di hadapan Tuhan. Marilah kita mau supaya berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan itu dalam firman-Nya menjadi bagian kita. Cepat atau lambat kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.